Permasalahan kependudukan merupakan salah satu dari masalah penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, saat ini Indonesia termasuk ke dalam peringkat 4 dengan penduduk terbanyak di dunia. Meskipun sensus penduduk menunjukkan tren penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,19% pada periode 2015 sampai 2020, namun angka kelahiran total di Indonesia masih berada di peringkat keempat ASEAN dengan angka 2,5 pada tahun 2015. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2013, penduduk Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 248,8 juta jiwa pada 2025 dan bahkan meningkat lagi menjadi 305,6 juta jiwa pada 2035. Peningkatan jumlah penduduk ini akan berimbas pada peningkatan lahan pemukiman serta akan meningkatkan kebutuhan pangan. Teori Malthus menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk bergerak secara eksponensial, sedangkan ketersediaan pangan bergerak secara aritmatik yang akan berakhir dengan terjadinya stagnasi sehingga dapat mengakibatkan kelaparan massal di masa depan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjalankan sebuah sistem pertanian dan perairan terintegrasi. Dengan latar belakang tersebut, maka kami merancang sebuah inovasi, yaitu Dahan, Dam Hidroponik dan Aquaculture Nusantara. Dahan merupakan sebuah sistem pertanian dan budidaya perairan terintegrasi sebagai pengganti lahan pertanian negara maritim agraris yang dibuat dalam bentuk dam lepas pantai yang menghubungkan pertanian hidroponik dan aquaculture untuk menghasilkan komoditas-komoditas pangan. Dahan diproyeksikan tersebar di berbagai perairan Indonesia yang relatif aman dari pergeseran lempeng tektonik guna menghindari kerugian karena gempa dan tsunami. Dahan terdiri dari beberapa dam yang akan dihubungkan dengan sebuah wisma sebagai pusatnya. Wisma ini akan digunakan sebagai tempat tinggal dari saintis pertanian. Dam pada Dahan sendiri terdiri atas 3 tingkat. Tingkatan paling atas merupakan ruangan hidroponik dengan atap solar panel. Tingkatan bagian tengah berfungsi sebagai ruang utama sekaligus ruang kontrol. Pada tingkat paling bawah terdapat peternakan ikan komoditas, rumput laut, dan kerang-kerangan. Sistem pertanian Dahan memanfaatkan konsep simbiosis mutualisme, di mana air laut yang mengandung limbah dari ikan akan didesalinasi dan dialirkan sebagai media hidroponik, kemudian dipurifikasi untuk digunakan oleh penduduk wisma. Garam hasil desalinasi akan dikumpulkan sebagai komoditas. Sedangkan dalam peternakan ikan, rumput laut berfungsi sebagai penghasil oksigen untuk ikan dan kerang. Ikan dan kerang ini akan berperan sebagai penyedia nutrien untuk rumput laut. Cangkang kerang juga nantinya akan digunakan sebagai bahan pakan ikan. Dan yang tak kalah menarik, seluruh aktivitas dari Dahan dan wisma ini akan menggunakan energi matahari sebagai sumber listrik utama, sehingga terciptalah konsep zero waste serta ramah lingkungan. Maka dari itu, dengan mengangkat poin SDGs yang ke-9 dan ke-14, konsep Dahan ini diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi masalah kekurangan pangan dan lahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya.